ketemu lagi dengan saya Yesi di konten Papan Putar. Ya ampun, udah lama banget saya tidak isi konten ini. Bukannya karena apa-apa, tapi karena luar biasa sibuk di bulan-bulan ini. Jadi akhirnya konten ini jadi seolah-olah kayak mandek. Padahal enggak loh, aku sedang mempersiapkan konten Papan Putar supaya Papan Putar bisa menjadi lebih ciamik. Oke, sekarang saya akan mulai putar papan putar seperti biasa. Jadi papan putar ini isinya adalah semua pertanyaan yang dari Anda yang sudah aku kolektif, aku masukin, aku pilihin, aku masukin di sini. Lalu dengan random saya akan memutar si papan putar ini, lalu akan saya jawab. So, kita langsung putar ya. Oke, mau aku masukin dulu ke angka 1. Kita mulai dari sini. Wow, vaginismus apa dan bagaimana? Wow, menarik. Apakah itu? Mungkin ibu-ibu ada yang baru dengar, atau mungkin sudah mendengar, atau malah Anda mengalaminya saat ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang vaginismus ini dan aku akan bagi jadi dua part video. Jadi supaya nanti lebih clear semua dan lebih jelas semuanya, karena ini adalah kasus yang unik. Dan kasus ini ketika Anda mengalaminya atau seorang wanita mengalaminya, biasanya bingung mau cerita kemana, bingung, kemudian bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya, bahkan merasa kok aku gini ya, jangan-jangan aku nggak normal, dan ini ternyata kondisi ini bisa menyebabkan masalah yang berkepanjangan. Nah, memangnya apa sih vaginismus? Jadi vaginismus adalah kondisi di mana seorang perempuan tidak bisa melakukan penetrasi pada saat dia bercinta. Jadi tiba-tiba si mislinya itu tegang atau benar-benar ketat gitu kan. Jadi dan itu secara tidak sadar ketika ada benda yang mau masuk ke dalam misli tersebut. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Memang kok bisa sih seperti itu? Oke, saya akan bahas. Jadi gini, ciri-cirinya adalah 1, penetrasi yang sulit dan tidak mungkin dilakukan. Jadi ketika penis masuk seolah-olah kayak ada tembok dan seolah-olah itu vaginanya nggak bolong gitu. Kemudian yang kedua, ada perasaan atau rasa terbakar dan sesak saat berhubungan. Jadi rasanya sakit sekali dan rasanya kayak ada rasa terbakar, dan itu yang membuat seorang ibu, seorang wanita menjadi malas untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, ada juga yang bagi Anda para wanita yang kalau menstruasi itu nggak pakai soft pack atau nggak pakai pembalut, tetapi pakai tampon. Nah, ketika mencoba untuk memasukkan tampon ke lubang vagina selalu gagal. Itu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah ada ketidaknyamanan atau rasa sakit yang berkelanjutan setelah melahirkan atau setelah terjadi masalah, misalnya ada infeksi kandung kemih, kemudian PMS, kemudian ada setelah kasus histerektomi. Jadi awalnya nggak ada masalah. Kemudian tiba-tiba setelah ada kayak tadi loh operasi, kemudian ada melahirkan, kemudian ada infeksi kandung kemih, atau ada peristiwa-peristiwa di luar dari ekspektasi, misalnya ada proses pemerkosaan, pelecehan seksual, atau menopause, jadi dia terjadi vaginismus. Kemudian ada juga yang kesulitan menjalani pemeriksaan ginekologi, jadi menggunakan spekulum maupun menggunakan VT. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan pakai spekulum atau pas di VT ternyata nggak bisa. Kemudian kejang di kelompok otot, terutama di area kaki, punggung, pinggang, pokoknya udel ke bawah, atau tiba-tiba nafasnya berhenti dan ototnya semua tegang ketika dia hendak melakukan hubungan. Kemudian atau mungkin ciri-ciri yang ketujuh adalah
menghindari hubungan seksual karena takut atau rasa sakit atau merasa aduh gagal gitu. Kemudian yang ke-8 adalah nyeri seksual berkelanjutan yang tidak diketahui asalnya tanpa penyebab yang jelas. Jadi itu adalah ciri-ciri dari vaginismus. Apakah Anda mengalaminya? Nah, kalau Anda mengalaminya, Anda berada di channel yang tepat karena hari ini aku akan bahas tuntas tentang vaginismus itu. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten. Oke, kita akan lanjutkan selanjutnya. Nah, gejala vaginismus sendiri dibagi menjadi 2. Jadi ada vaginismus dengan gejala vaginismus primer, ada vaginismus sekunder. Jadi kalau vaginismus primer itu adalah di mana seorang wanita benar-benar tidak bisa melakukan hubungan seksual, di mana ketika ada penetrasi benar-benar nggak bisa. Bahkan biasanya para wanita tersebut terus berpikir bahwa jangan-jangan lubangku terlalu kecil, jangan-jangan aku ada kelainan. Kemudian jadi pada saat mencoba untuk berhubungan itu rasanya kayak seolah-olah ada tembok yang menghalangi gitu, dan itu nggak bisa ditembus sama sekali gitu. Lalu terdapat rasa sakit dan sesak pada saat upaya penetrasi. Nah, ada gejala awal yang tidak selalu hadir, yaitu 1, kesulitan memasukkan tampon walaupun dilakukan secara berulang. Kemudian kesulitan melakukan pemeriksaan ginekologi seperti yang aku tadi bilang tentang ciri-ciri vaginismus. Nah, sedangkan vaginismus sekunder dari ciri-ciri yang tadi sempat aku sebutkan itu ketegangan dan ketidaknyamanan seksual yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan. Kemudian ada ketidaknyamanan terus-menerus atau biasanya di istilah kedokteran disebut dispareni. Kemudian meskipun ada riwayat hubungan seksual yang normal sebelumnya. Kemudian biasanya jenis vaginismus ini dipicu oleh terjadinya kondisi medis seperti kondisi fisik, kemudian trauma, kemudian masalah panggul, nyeri panggul misalnya, kemudian atau nyeri gara-gara infeksi kanung kemih, perdarahan terkait usia, kemudian atau mungkin adanya penurunan hormon, kemudian perubahan terkait dengan usia gitu kan, atau terkait dengan hormon sehingga menyebabkan ketika berhubungan dia harus menggunakan pelumas, kemudian atau mungkin ada masalah seperti pemerkosaan atau penyimpangan atau pelecehan yang mana bisa juga terjadi karena jeda bertahun-tahun antara bahwa dia nggak berhubungan udah lama, tiba-tiba dia harus berhubungan, nah atau kejadian-kejadian yang lain. Nah, biasanya di vaginismus sekunder ini ada rasa terbakar yang terus-menerus, kemudian ada sesak, kemudian ada nyeri, dan menyebabkan pasangan ini akhirnya menghentikan hubungan seks karena tidak nyaman menurut dia. Nah, pengalaman setiap orang berbeda-beda berkaitan dengan vaginismus. Jadi ada beberapa wanita yang memasukkan tampon bisa, melakukan pemeriksaan ginekologi bisa, tapi pada saat giliran melakukan penetrasi penis nggak bisa. Yang lain bisa memasukkan sebagian penis, tapi prosesnya sangat menyakitkan. Ada juga yang memasukkan penis sepenuhnya, tapi sepenuhnya udah bisa masuk, tetapi rasanya sesak banget dan tidak nyaman, bahkan mengganggu, sehingga bikin sakit dan wanita tersebut jadi enggan untuk melakukannya. Nah, kemudian jadi nggak bergairah gitu. Beberapa wanita dapat mentolerir hubungan seksual yang tidak nyaman selama bertahun-tahun, kemudian tetapi akhirnya rasa tidak nyaman itu meningkat dan mengganggu pengalaman seksualnya. Kemudian beberapa ibu juga atau wanita juga mungkin mengalami kesulitan secara intermittent selama bertahun-tahun ketika ada penetrasi, kemudian ketika bergerak atau harus terus-menerus waspada nih untuk kontrol dia ngendorin daerah panggul atau tidak ketika pasangannya bergerak misalnya seperti itu. Itu adalah beberapa pengalaman dari jenis-jenis vaginismus baik itu sekunder maupun primer tadi. Nah, contoh efek dari vaginismus adalah
Yang pertama, terjadi penetrasi sebagian. Jadi penetrasi mungkin terjadi tapi nggak bisa sepenuhnya. Kemudian ada rasa terbakar yang tadi aku sempat cerita. Kemudian tidak bisa terjadi penetrasi sama sekali. Jadi ada yang penetrasi sebagian, ada yang nggak bisa sama sekali. Nah, atau bahkan seorang ibu itu begitu mau hendak dilakukan, tiba-tiba pahanya nutup, kemudian benar-benar nutup dan benar-benar nggak bisa dibuka, tiba-tiba keringat dingin seperti itu. Nah, ada banyak penyebab vaginismus. Kebetulan sejak tahun 2011 saya menangani vaginismus ini, dan bulan ini saya sedang menangani ada 5 kasus vaginismus. Jadi macam-macam. Ada yang udah 5 tahun berumah tangga, kemudian dia tidak bisa melakukan hubungan seksual sama sekali. Ada yang 2 tahun, ada yang 11 bulan, kemudian ada yang baru 3 bulan, kemudian ada yang sudah 1 tahun. Jadi bervariasi. Yang paling lama itu aku pernah nanganin kira-kira 13 tahun. Wow, 13 tahun masih perawan, padahal udah berumah tangga gitu ya. Dan memang mereka nggak tahu kalau dia terjadi vaginismus. Ada yang tidak tahu, ada yang tidak aware, kemudian ada yang akhirnya bingung harus ngomong sama siapa. Ada yang akhirnya bingung mau minta pertolongan dengan siapa. Itu yang terjadi. Nah, ada banyak penyebab vaginismus. Oke, kita bahas di penyebab vaginismus ya. Jadi penyebab vaginismus adalah begini. Jadi di dalam otak itu ada satu set struktur yang menerima informasi sensorik dan mengontrol fungsi reaktif tubuh yang disebut sistem limbik. Jadi meskipun sistem ini belum sepenuhnya diteliti oleh sains, tapi kita tahu bahwa pengencangan vagina, kemudian secara tidak sengaja atau vaginismus itu dipicu oleh reaksi yang berlebihan terhadap sistem limbik ini. Nah, berbagai keadaan yang telah dibahas, mulai dari pernikahan yang tidak sempurna, misal hubungan relationship yang nggak bagus misalnya, kemudian atau adanya pengetatan di kemudian hari, semuanya merupakan hasil dari reaksi berlebihan yang umumnya dapat diselesaikan. Jadi ada macam-macam nih penyebabnya berkaitan dengan proses itu, dan ini akibat dari reaksi berlebihan dari sistem limbik ini. Nah, penyebab-penyebab sendiri ada beberapa. Ada penyebab fisik, ada penyebab non-fisik. Aku bahas penyebab non-fisik dulu, karena ini yang sering kali aku temukan di klinik. Jadi, beberapa ketika ketemu dengan klien, saya selalu, pertemuan pertama saya selalu cek dulu apa penyebab dari kenapa kok dia, si ibu ini atau si wanita ini bisa terjadi vaginismus. Penyebab pertama biasanya adalah rasa takut. Jadi ketakutan atau antisipasi rasa sakit saat berhubungan. Takut tidak sembuh total atau trauma setelah ada masalah. Kemudian takut kerusakan ada kerusakan atau vaginanya sobek kayak gitu kan. Atau mungkin dia ada takut hamil, kemudian atau kekhawatiran ada masalah karena dia pernah punya pengalaman infeksi saluran kemih misalnya, dan dia trauma dengan kondisi itu. Kemudian ada rasa takut kalau aku bercinta, aku mengalami itu lagi dan gak sembuh misalnya, seperti itu. Jadi rasa takut ini sering kali mendominasi dari penyebab dari si vaginismus tersebut. Kemudian penyebab yang kedua adalah kecemasan dan stres, di mana ada kecemasan secara umum, kemudian tekanan kerja, kemudian pengalaman seksual yang tidak menyenangkan sebelumnya, itu juga bisa menjadi pemicu. Jadi beberapa klien saya, dia merasa dia takut karena apa? Karena dia pernah diceritain temennya, misalnya diceritain temennya bahwa bercinta itu sakit sekali, berdarah, nggak bisa pipis 1 minggu misalnya, kayak gitu, nggak bisa jalan 1 minggu. Aku pernah tuh dapat klien yang bilangnya begitu. Kemudian atau mungkin dia mempunyai pengalaman yang nggak nyaman sebelumnya gitu kan. Aku pernah punya klien yang dia pernah mengalami pengalaman, yaitu dilakukan pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan keperawanan saat dia
lulus SMA, kemudian dia ke Akpol karena kan ada pemeriksaan itu kan keperawanan kan, dan dia bilang dia sakit sekali dan dia merasa kayak gini ya, kayak gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu membuat kadang-kadang dia jadi cemas, takut jangan-jangan ketika aku melakukan penetrasi akan terjadi seperti itu. Kemudian bisa juga karena masalah relationship. Jadi karena ada pelecehan seperti yang aku tadi bilang, kemudian ada ketakutan akan komitmen misal, kemudian kecemasan takut kehilangan gitu kan, misalnya seperti itu. Kemudian atau peristiwa penyebabnya karena peristiwa-peristiwa yang traumatik, misalnya pelecehan seksual, kemudian di masa lalu, kemudian kekerasan seksual, pemerkosaan, kenangan tentang berkaitan tentang itu yang tidak yang dia bikin trauma gitu kan, atau pengalaman masa kecil. Jadi ini termasuk kayak parenting yang salah, pengasuhan yang salah, dan ini menarik karena dari sebagian besar kasus yang saya tanganin, dua penyebab ini yang paling sering, yaitu pengalaman di masa kecil kaitannya dengan parenting yang tidak pas atau kurang pas. Kemudian yang kedua adalah pelecehan seksual. Nah, dan pelecehan seksual ini kadang-kadang tidak disadari dan tidak diketahui, dan biasanya ini terjadi pada masa dia kecil, gitu. Yang paling banyak. Jadi aku pernah punya klien yang luar biasa sekali, dia dilecehkan oleh kakeknya sendiri. Ada yang dia, dan itu kejadiannya di umur sebelum 8 tahun. Jadi dia masih kecil banget gitu kan. Nah, itu ternyata benar-benar traumatik. Kemudian ada juga yang dilecehkan oleh tetangganya, misalnya. Ada tuh cerita bahwa suatu hari dia sama kakaknya temennya pas lagi mainan, tiba-tiba pas lagi mainan kayak peta umpet kayak gitu sama temennya, sama kakaknya temennya itu, tiba-tiba dia dilakukan pelecehan seksual di sebuah rumah yang kosong kayak gitu. Nah, pokoknya ceritanya ngenes deh kalau nginget-inget, aduh kesian banget gitu kan. Nah, itu contohnya misalnya. Lalu ada yang contohnya karena parenting yang tidak benar. Jadi ini yang sekarang aku lagi tanganin adalah seorang wanita nggak bisa melakukan hubungan seksual karena sejak kecil ternyata dia diajarin sama ibu dan bapaknya bahwa jangan sekali-kali memasukkan benda apapun juga ke vaginamu. Gitu. Itu dosa, itu nggak baik gitu kan, itu bahaya gitu kan. Nah, ternyata rekaman itu atau didikan itu ternyata rekam di bawah sadarnya dia, sehingga akhirnya secara tidak sadar ketika dia menikah, dia mau bercinta gagal dan nggak bisa gitu. Nah, itu adalah salah satu penyebab dari non fisik. Nah, kalau penyebab fisik apa aja? Nah, kalau penyebab fisik macam-macam nih. Biasanya satu karena persalinan, kemudian dia punya pengalaman persalinan yang traumatik, mungkin digunting vaginanya atau robekan jalan lahirnya lumayan, atau mungkin dia pernah mengalami persalinan sesar yang sangat traumatik. Saya pernah punya klien yang seperti itu, dia mengalami persalinan sesar yang sangat traumatik, kemudian begitu luka sesar selesai, dia selesai nifas, dia mau berhubungan kembali dengan suami, dia nggak bisa. Dan ternyata di bawah sadarnya menolak. Kenapa? Karena di bawah sadarnya berpikir bahwa ketika aku bercinta, nanti aku hamil lagi, nanti aku akan mengalami hal itu lagi, trauma yang tadi maksudnya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian perubahan terkait dengan usia, ini tadi kaitannya dengan menopause, hormonal kayak gitu. Kemudian mungkin ada trauma di panggul atau penyakit-penyakit infeksi yang lain misalnya. Kemudian atau ada kasus-kasus pemerkosaan misalnya. Dia sudah pernah bisa berhubungan misalnya, tiba-tiba suatu hari dia diperkosa atau dilecehkan, dan itu traumatik sekali, sehingga ketika dia akan berhubungan lagi dengan suaminya dia tidak bisa seperti itu. Itu penyebab-penyebab dari yang tadi, penyebab fisik tadi. Nah, pengalaman menangani vaginismus dan kasus yang terjadi yang sering dihadapi di klinik yang tadi aku cerita. Jadi aku pernah punya klien yang dia 2 tahun gak bisa berhubungan. Ternyata ketika dicek, ternyata karena dia pernah dilecehkan oleh kakaknya sendiri waktu itu. Dan dia waktu itu umur sekitar 5 tahun.
pas lagi tidur tiba-tiba dilecehkan sama kakaknya sampai dia merasa dia tidak bisa pipisnya sakit kayak gitu, dan dia takut dia mesti gimana gitu kan. Ada yang pernah seperti itu. Kemudian ada yang menarik nih, ada satu yang menarik, dan ini adalah pengalaman yang aku bilang unik banget kasusnya ya. Jadi aku punya klienku ini itu gaya pacarannya adalah gaya pacaran masa kini. Jadi pas masih pacaran dia udah mulai berhubungan tapi nggak sampai penetrasi. Jadi dia petting-petting kayak gitu di kos-kosan dengan pacarnya. Nah kebetulan si mbaknya ini itu adalah orang lagi kuliah di sastra Inggris gitu ceritanya, bahasa gitu, di sebuah universitas di Jogja. Nah kebetulan dia ngambil S2. Nah karena dia ngambil sastra, lalu bukan bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Nah terus dia pas di tesisnya itu dia lagi neliti sebuah novel atau sebuah novel yang berdasarkan true story. Aduh judulnya apa gitu, yang isinya adalah dia dari aktivis wanita sih, si novel itu yang nulis itu. Isinya semua si novel itu ceritanya tentang kekerasan pada perempuan. Nah kan banyak tuh kasus karena dia lagi tesis tentang itu, otomatis dia menggeluti hal-hal tentang pelecehan kekerasan perempuan dan pelecehan wanita itu bener-bener intens banget. Nah ternyata di bawah sadarnya dia menerima itu sebagai informasi yang luar biasa gitu kan. Akhirnya singkat cerita si mbaknya ini menikahlah dengan pacarnya ini. Nah pada saat pas mau berhubungan ternyata nggak bisa loh dia lakukan penetrasi. Karena ternyata apa? Ternyata ketika dia melakukan penetrasi terus dia langsung kepikiran, bahwa sadarnya bilang oke, kalau kamu melakukan ini ada kemungkinan kamu akan ditinggalkan, ada kemungkinan kamu akan dilakukan kekerasan, kemudian ada kemungkinan suamimu akan ninggalin kamu akan tercampakkan, bla 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 bla. Dan referensinya itu sesuai dengan apa yang pernah dia baca dan dia teliti pada saat dia tesis gitu kan. Jadi lucu banget. Jadi akhirnya saya otomatis harus menggali lagi apa yang men-trigger, dan kemudian harus melakukan reprogramming pada si wanita ini supaya dia kembali normal lagi menjalani kehidupan seksualitasnya bersama suaminya. Nah itu salah satu cerita unik yang sampai saat ini aku masih inget gitu kan. Nah kita lanjut part 2 ya, kaitannya dengan lalu gimana kalau seandainya kita mengalami vaginismus gitu kan, baik itu primer baik itu sekunder. Cekidot ya.